Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay. Are you ready to start the marketing but you have no plan? How you begin? What should you include? How you can present it? In this video, I will take you to become a professional businessman. In this video, I will take you to write a marketing plan. You can see on the slide, what is a marketing plan? Marketing plan is a formal written document that directs company's activities for a specific period of time. Jadi marketing plan itu teman-teman adalah dokumen tertulis formal yang mengarahkan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. It details analysis and research efforts and provides a roadmap for how a product will enter the market, be advertised and sold. Jadi hal ini merinci upaya analisis dan penelitian yang memberikan petunjuk atau roadmap tentang bagaimana for how product will enter, tentang bagaimana suatu produk akan memasuki pasar, be advertised and sold, akan masuk pasar, diiklankan dan dijual. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, marketing plan itu adalah dokumen formal yang tertulis yang mengarahkan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini merinci upaya analisis dan penelitian yang memberikan petunjuk atau roadmap tentang bagaimana suatu produk akan memasuki pasar, kemudian diiklankan, kemudian dijual, ya, be advertised and sold. So, this is a definition of marketing plan. And then, why we prepare marketing plan? Kenapa kita mempersiapkan sebuah marketing plan? Apa alasannya? Jadi, so as you can see on the slide, the plan show to other that you have carefully considered how to produce a product that is innovative, unique, and marketable, improving your chance of stable sales. Jadi, rencana tersebut menunjukkan kepada orang lain, ya, that you have carefully, bahwa Anda telah mempertimbangkan, consider how to produce, mempertimbangkan dengan cermat cara menghasilkan produk, how to produce product that's innovative, unique, and marketable. Produk yang inovatif, unik, dan dapat dipasarkan, ya, dapat dipasarkan untuk meningkatkan peluang penjualan dan keuntungan yang stabil. Kemudian alasan lain adalah alasan bagi investor, ya, reason for investor to financially back you. Alasan bagi investor untuk mendukung Anda secara finansial. Jadi teman-teman, dengan menggunakan marketing plan, kita mengajukan bisnis, rencana kerjasama bisnis dengan mengajukan marketing plan. Nah, sini investor akan kita akan meyakinkan investor bahwa kerjasama yang akan kita bangun adalah betul-betul terinci dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian, so next, there are 10, ada 10 ya. There are 10 outline of marketing plan. Ada 10 outline dalam menyusun sebuah marketing plan. The first one is we have to title page. Kita harus punya title page ya. Kemudian kita harus punya table of contents, daftar isi ya. Kemudian kita harus punya cover letter, sampul. Dan kita harus punya background, teman-teman. Dan kita harus punya mission statement, tujuan dari kerjasama bisnis kita diuraikan dalam poin mission statement. And then we have to have SWOT analysis. Ini sebentar kita akan jelaskan ya teman-teman ya. And then target market. What is target market? And then expected of performance. And
and then promotional strategy, and the last is conclusion. This is the outline of marketing plan. So there are 10 of outline of marketing plan. Okay, we will explain one by one the outline of marketing plan. As you can see the slide, yeah. As you can see on the slide, put title page. Okay, the first point is title page. Yeah, include the name of the company. Dicantumkan nama perusahaan. Ya, kemudian period of time that the contents of the marketing plan covers and completion date. Cantumkan nama perusahaan, jangka waktu yang dicakup oleh isi rencana pemasaran, dan tanggal penyelesaiannya. Kapan tanggal penyelesaiannya? Jadi di situ dicantumkan dalam poin title page. Oke. Kemudian poin yang kedua yang bisa dicantumkan dalam title page juga bisa use a clean and professional format with example of the company's logo and product design and packaging types. Jadi gunakan format yang bersih ya dan profesional, looking professional ya, dengan with example of the company logo, dengan contoh logo perusahaan, and product design and packaging types, dan desain produk serta jenis kemasan. Jadi dalam title page itu kita mendesainnya seformal mungkin, kemudian kita cantumkan logo perusahaan, kemudian desain produk, kemudian jenis kemasannya seperti apa. Misalnya kalau kita melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan, jadi kita buatkan formal title page-nya, buatkan formal, buat lebih rapi, untuk meyakinkan, to make ensure the investor, untuk meyakinkan investor that we have seriously to make a cooperation, membuat sebuah kerjasama. Jadi marketing plan itu adalah dokumen formal, itu tadi saya sudah jelaskan, untuk penawaran bisnis kerjasama ya teman-teman ya. Okay. And then next, for the second point is we have to have table of contents. Ya, kita harus punya table of content pastinya. As you can on the slide, list all the contents of the marketing plan in the order they appear. Buatlah daftar semua konten rencana pemasaran yang sesuai in the order they appear, yang sesuai urutan yang muncul ya. Citing relevant page number ya, dengan menyebutkan nomor halaman yang relevan. Kemudian second point is list table, graphs and diagrams. Buatlah daftar tabel, grafik atau diagram on a separate page, pada halaman terpisah, so that the reader can locate this presentation, sehingga pembaca dapat menemukan the presentation tools quickly, dapat menemukan alat presentasi ini dengan cepat ya. List the appendix that will be included at the end of your document. Buatlah daftar lampiran yang akan disertakan di akhir dokumen Anda. So, if you have an appendix, kalau teman-teman punya lampiran, misalnya ada lampiran dokumentasi, bisa dilampirkan di bagian 8, di poin appendix setelah conclusion. Okay, next slide. The third point is cover letter. Cover letter. You can see on the slide, this letter, yeah, as you can see on the slide, this letter should form a personalized overview of the document highlight. This letter should form a personalized
of your view of the document. Jadi surat ini, this letter, surat ini harus membentuk gambaran umum tentang dokumen, ya, di poin cover letter. Highlight areas of the plan. Perhatikan atau soroti area plan, ya, that are particularly crucial to the reader, yang sangat penting bagi pembaca, providing an indication of how this plan will help your business attain overall success in the future. Ya, yang memberikan indikasi bagaimana rencana ini akan membantu bisnis Anda mencapai kesuksesan di keseluruhan, kesuksesan secara menyeluruh, ya. Bisnis will help your business attain overall success in the future. Kesuksesan secara menyeluruh di masa yang akan datang. Jadi di poin cover letter ini teman-teman sangat menentukan bagi pembaca, sangat membantu Anda menentukan bagi pembaca untuk bisa mencapai kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Jadi harus Anda tekankan di poin cover letter ini, di poin judul ini, bahwa kerjasama yang akan Anda bangun adalah betul-betul kerjasama yang menarik. Seperti itu. Jadi di sini poin keywordnya di cover letter di situ. Judulnya, ya, teman-teman. Kemudian next slide. The fourth point is background. As you can see on the slide, give the reader background atau latar belakang, ya, teman-teman, ya. As you can see on the slide, give the reader an indication of where your business idea originate. Jadi setelah ada title page, table of contents, cover letter, and then background, kita masuk ke pembahasan, ya. Kita mulai menulis marketing plan. Nah, yang pertama yang kita tulis adalah background, latar belakang kita untuk melakukan menulis sebuah plan kita ke depannya, untuk menulis sebuah marketing plan kita. Kita harus tekankan dulu background kita seperti apa. So as you can see on the slide, give the reader an indication of where your business idea originate. Give the reader an indication. Berikan pembaca sebuah indikasi dari mana, of where your business idea originate, dari mana ide bisnis Anda berasal. Citing the date you began researching into the idea, dengan menyebutkan tanggal Anda, ya, citing the date you began researching into the idea, dengan menyebutkan tanggal Anda mulai meneliti ide tersebut, ya. The existence of any mentors or advisor, keberadaan mentor atau penasihat, advisor, ya. Yang kemudian the scope of your business, yang menyatakan ruang lingkup bisnis Anda, the specific of what business does, what business do, ya, yang secara spesifik yang dilakukan oleh bisnis kita, dan peluang untuk ekspansi. Tunjukkan bagaimana, ya, indicate how the future success of the business can be attributed to the strategies found in the marketing plan. Jadi tunjukkan bagaimana kesuksesan bisnis di masa yang akan datang yang dikaitkan dengan strategi yang ditemukan dalam marketing plan. Jadi teman-teman, silahkan Anda memberikan indikasi kepada pembaca dari mana ide bisnis Anda. Ini Anda uraikan dalam background, ya. Kemudian Anda menyebutkan tanggal Anda mulai meneliti kerjasama ini. Anda sebutkan di situ alasan-alasannya, reasonnya, ya. Kemudian tuliskan peluangnya, ya. Anda menuliskan peluang. Di sini dikatakan write the opportunities for expansion. Tuliskan peluang ekspansi bisnis Anda dan tunjukkan bagaimana kesuksesan bisnis Anda di masa yang akan datang. Jadi kita menunjukkan hal-hal apa yang akan dicapai jika kita melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut, ataukah jika kita membangun perusahaan ini.
Seperti itu teman-teman. Jadi di point background ini dituangkan ke dalam bentuk tulisan di dalam background tersebut untuk meyakinkan investor bahwa apa yang akan kita lakukan betul-betul akan berhasil. Seperti itu. Dan pada poin mission statement, as you can see on the slide, the point of mission statement. Ini there are several points of mission statement. The first point is state the purpose of the marketing plan. Menyatakan tujuan dari rencana pemasaran Anda. And the second point is review business goals and objective as well as specific strategies to reach them. Tinjau tujuan dan sasaran bisnis Anda secara strategi khusus untuk mencapainya. Jadi mission statement ini teman-teman adalah pernyataan tujuan, ya, pernyataan tujuan untuk kerjasama kita dengan yang akan kita ajak kerjasama. Jadi state the purpose of the marketing plan, nyatakan tujuan dan rencana pemasaran kita. Ya, kemudian di poin kedua, tinjau tujuan dan sasaran bisnis Anda serta review business goals and objective as well as specification strategies to reach them, serta strategi khusus untuk mencapainya. Jadi di sini dituangkan semua ke dalam poin mission statement. This is a short 1 or 2 paragraph statement of the fundamental nature of your business. Jadi ini adalah pernyataan singkat 1 atau 2 paragraf ya tentang sifat dasar bisnis Anda pada poin mission statement. Jadi teman-teman di poin mission statement Anda bisa tuliskan dalam bentuk paragraf atau bisa juga Anda tuliskan dalam bentuk poin-poin, poin 1, poin 2. Jadi mission statementnya bisa dituliskan juga dalam bentuk poin. Kemudian what business are we in? Ya, answering the question, what business are we in? Menjawab pertanyaan bisnis apa yang akan kita geluti. Sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kita jawab semua dalam dalam poin mission statement. What business are we in? Bisnis apa yang akan kita geluti? And why do we serve? Dan siapa yang akan kita layani? Ini tentang rencana-rencana kita ya, rencana-rencana kerjasama kita. Kemudian the mission statement is the one place you can be general. Pernyataan misi ini adalah satu-satunya tempat Anda untuk bisa menjadi general rather than specific. Bukan spesifik, agak spesifik ya, agak spesifik, rather than specific, agak lebih spesifik. Kemudian this is your vision of the business, its philosophy and what makes you different from any other business. Jadi bagian mission statement ini adalah visi bisnis Anda. Jadi ini ada visi bisnis Anda, its philosophy, yang filosofinya, and what makes it different from any other business, dan apa yang membuat berbeda dari bisnis yang lainnya. Jadi tuliskan dalam poin mission statementnya, ini adalah visi bisnis Anda beserta filosofinya dan membuatnya berbeda dengan bisnis lainnya, sehingga Anda menuliskan tujuan kerjasama dengan perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Oke, teman-teman. Next, for the 6th point of outline of marketing plan is about SWOT analysis. You can see on the slide in SWOT analysis. Jadi SWOT analysis itu adalah SWOT itu adalah kepanjangannya. The first point is SWOT adalah strength, ya, kekuatan. Kemudian W is weakness, and then O is opportunities, and T is threats, ya. T is threats. Jadi teman-teman di poin SWOT analysis ini, as you can see on the slide, the act of examining aspect of business. Jadi kita bisa menganalisa ya
aspek bisnis kita, mulai dari strength-nya, kekuatannya apa, kemudian kita uraikan kelemahannya apa. Jadi kita bisa mengukur teman-temannya. We can ensure that our cooperation could be analyzed by SWOT analysis. We can know the strength, the weakness, kemudian kelemahannya, kemudian the opportunities, ya. Opportunities itu teman-teman adalah apa? Peluang ya. Peluangnya seperti apa? Kemudian threat. What is threat? Threat teman-teman. Threat itu semacam ancaman, ya. Semacam ancaman. Ancamannya seperti apa? Misalnya kalau kita adakan kerjasama dengan mereka. Ini semua dianalisa. Makanya ada namanya SWOT analysis. Ini sebentar saya akan berikan contohnya. Contoh marketing plan-nya seperti apa. Kemudian lanjut. In the 7th point about our material is target market, ya. Target market. Jadi ada yang namanya in target market point there are business to business, ada yang namanya business to business, and the second is business to customer. Ada yang namanya bisnis untuk bisnis, target marketnya adalah bisnis untuk bisnis, kemudian bisnis untuk customer. Kita uraikan satu-satu di situ. What is business to business? What the point of business to business? And what the point of business to customer? Apa poinnya untuk business to customer? Ya, business to business mean keuntungan bisnisnya seperti apa? Keuntungan bisnisnya seperti apa kalau kita melakukan kerjasama? Kalau bisnis to customer, bisnis dari keuntungan dari customernya seperti apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Keuntungan dari customernya seperti apa? Kita uraikan di situ sehingga jelas semua. That actually it will be clear the point of the target market. Ini akan sangat clear sekali kita uraikan dalam poin target market about business to business and business to customer. And then the next point is about expected performance, ya. Performa yang diharapkan, ya. Performa yang diharapkan. There are 3 points of expected performance. As you can see the slide, the first point is show the predicted levels of sales you expect to realize with and without the strategies you have outlined in the marketing plan. Jadi menunjukkan tingkat penjualan yang diprediksi, yang diharapkan yang diharapkan untuk mewujudkan untuk mewujudkan bisnis tanpa strategi yang telah Anda uraikan dalam rencana pemasaran, ya. Show the predicted level sales you expect to realize with and without the strategies you have outlined the marketing plan. Menunjukkan tingkat penjualan yang diprediksi yang diharapkan untuk diwujudkan tanpa strategi, ya, tanpa strategi yang telah diuraikan dalam rencana pemasaran. Show the natural level of sales as described in your business plan, ya. Menunjukkan tingkat penjualan yang alami seperti yang dijelaskan dalam rencana bisnis Anda. And then show the expected increase in sales as they relate to specific marketing techniques you will use. Kemudian menunjukkan peningkatan penjualan yang diharapkan karena berkaitan dengan teknik pemasaran yang khusus yang akan kita gunakan. Jadi bagian expected performance ini adalah menunjukkan tingkat penjualan yang diprediksi yang diharapkan untuk diwujudkan tanpa strategi yang telah kita uraikan dalam rencana pemasaran, yang menunjukkan tingkat penjualan, ya, yang menunjukkan tingkat penjualan yang alami seperti yang dijelaskan dalam rencana bisnis sebelumnya. Di sini dikatakan dan show the expected, kemudian tunjukkan peningkatan penjualan, sales as they relate to specific marketing, peningkatan penjualan yang diharapkan karena berkaitan dengan teknik pemasaran khusus yang akan kita gunakan. Specific marketing techniques you will use. Okay, second point is show the market share. Menunjukkan pangsa pasar, show, ya, tunjukkan pangsa pasar yang ingin Anda capai.
we will hope to attain based on high, medium, yang ini dicapai berdasarkan perkiraan tinggi kah, medium, and low atau sedang. Apa? High tinggi, medium sedang, and low atau rendah ya. Jadi tunjukkan pasar yang akan kita capai berdasarkan perkiraan tinggi kah, sedang kah atau rendah kah. Estimates for the success of your marketing strategy. Untuk keberhasilan strategi pemasaran Anda. Ini dituangkan semua dalam poin expected performance, performa yang diharapkan setelah kita bekerja sama dengan perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Kemudian bagian forecast, ini forecast, kebanyakan orang hanya menulis forecastnya dalam poin expected performance, seperti yang akan saya tunjukkan sebentar teman-teman. Di dalam poin forecast, the break-even point for each of the following 5 years in the numbers of sales. Jadi forecast ataukah perkiraan ya, break even point, tilas baliknya ya, tilas balik for each of the following 5 years untuk masing-masing 5 tahun berikutnya dalam jumlah penjualan. Jadi target-target market ya teman-teman, performa yang diharapkan misalnya di tahun pertama, di tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat seperti apa, tahun kelima seperti apa. Ini diuraikan semua dalam bentuk forecast. Sebentar saya akan tunjukkan apa itu, bagaimana bentuk dari sebuah forecast. Kemudian teman-teman kita pindah ke slide selanjutnya, promotional strategy ya. Ada yang namanya promotional strategy. As you can see on the slide, promotional strategy is designed to inform, persuade, or remind target audience, ya, about those product. Jadi promotional strategy, strategi promosi dirancang khusus, is designed to inform, dirancang khusus untuk menginformasikan, persuade, membujuk, or remind target audience, atau mengingatkan sasaran, atau mengingatkan sasaran tentang produk tersebut ya, sasaran tentang produk tersebut, of this product. The goals of promotion are to create awareness. Jadi tujuan dari promosi ini adalah untuk menciptakan kesadaran ya, to create awareness, get people to try the product ya, membuat orang untuk mencoba produknya, and then provide information ya, menyediakan informasi, keep loyal customer ya, mempertahankan pelanggan setia, and then increase use of a product ya, untuk meningkatkan penggunaan produk, and then identify potential customer, mengidentifikasi pelanggan yang potensial, and even teach clients about potential service, dan bahkan mengajari klien tentang bagaimana pelayanan yang potensial. Jadi teman-teman, in this point of promotional strategy, you can in the promotional strategy, maksudnya di sini strategi promosi yang dirancang khusus untuk menginformasikan ataukah membujuk atau mengingatkan kepada halayak tentang produk kita. Kemudian tujuan promosinya adalah untuk menciptakan kesadaran dan membuat orang untuk mencoba produk kita dan memberikan informasi, kemudian mempertahankan langganan kita atau pelanggan setia kita untuk meningkatkan penggunaan produk kita, kemudian mengidentifikasi pelanggan yang potensial dan bahkan mengajari klien tentang bagaimana untuk mendapatkan pelayanan yang potensial. Jadi promotional strategi di sini diuraikan tentang bagaimana strategi-strategi yang
strategi dalam promosional ya. Ya, strategi dalam promosi. Ini kita uraikan dalam poin promotional strategi. Dan the last point is about conclusion. Ini kesimpulannya ya, teman-teman ya. You can see on the slide your conclusion ya. Your conclusion should, jadi kesimpulannya harus berisi reiterate the opportunity. Ulangi peluangnya. Jadi semua yang telah kita catat tadi, kita ulangi peluangnya dalam poin conclusion. Kemudian highlight the key strength of your plan. Soroti kekuatan utama rencana Anda. Jadi pertegas lagi kekuatan utama rencana kita. Kemudian ensure your vision. Pastikan visi Anda. Kita tulis lagi dalam conclusion. And then remind the read summarizer. Ingatkan pembaca ya untuk meringkas mengapa bisnis Anda, why your business is on position to successful to execute the plan. Mengapa bisnis Anda berada dalam posisi sukses untuk menjalankan rencana tersebut. Jadi di point conclusion ini adalah closing statement kita yang menyatakan bahwa apa yang akan kita lakukan betul-betul akan berhasil ke depannya. Jadi teman-teman, marketing plan ini kurang lebih mirip-mirip dengan proposal ya, proposal kerjasama, tapi kontennya berbeda, tapi tujuannya kurang lebih sama dengan proposal. Di sini saya mengajak teman-teman untuk dapat menulis ya, bagaimana cara menulis sebuah marketing plan. So, di sini saya akan tunjukkan teman-teman contoh dari marketing plan itu sendiri. You can see on the slide. Ya. You can see on the slide. Okay, as you can see on the slide, this is of the example of marketing plan. This is the cover letter and title page. Yeah, this is the cover letter, title page, and then this is the logo. Ya, ini contoh aja ya teman-teman ya. This is the logo. Kita akan bekerja sama dengan ini Cambridge. Kemudian this is the table of contents. Daftar isinya ya teman-teman ya. Table of contents. There are background, mission statement, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threats. There are target market, business to business to customer, expected performance, marketing strategy, and conclusion. And then this is the background of that's why I cooperate. My reason to cooperate with Cambridge Language Assessment. Sorry, this is my reason. I write in background point, and this is the mission statement. Ya, tujuannya apa? This is the mission statement, and this is the SWOT analysis SWOT-nya, strength-nya, kekuatannya, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluangnya apa, kemudian traits-nya, ya teman-teman ya. Ini ada point traits, ini. Kemudian ini contoh aja teman-teman ya, bukan asli ini. Ini hanya contoh. Kemudian this is the competitors. Ini masuk dalam point traits ya. Kemudian target marketnya. Nah, di sini tadi kita membahas about target market. There are business to business, ini B2B, and business to customer. Ya, business to customer. Di sini saya uraikan teman-teman ya, poin-poinnya. Jadi teman-teman juga harus bisa menulis ini dengan penjelasan dan contoh yang telah saya berikan. Kemudian expected performance, ya, performa yang diharapkan, ya, performa yang diharapkan. Performa yang diharapkan itu seperti apa? Performa yang diharapkan. Kemudian marketing plan for promotion, ataukah biasa juga disebut dengan
um, apa promotional strategi ya, promotional strategi, marketing plan for promotion, promotional strategi. Ini tadi yang saya nyatakan expected performance. Expected performance ada forecast-nya. Ini forecast-nya teman-teman. Nah, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi meningkat ya, tahun pertama cuma misalnya masuk 500, kemudian tahun kedua 600, kemudian tahun ketiga 310. Ada peningkatan. Jadi Anda juga uraikan di situ bahwa apa yang target-target kita di tahun pertama sampai tahun kelima itu ada peningkatan. Jadi ini meyakinkan apa klien kita bahwa apa yang akan kita lakukan ini betul-betul akan berhasil. Ini diuraikan dalam bentuk diuraikan di poin expected performance, performa yang diharapkan. Ini adalah produk-produk yang akan kita jual. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini bukan bukan apa? Contoh aja. Kemudian apa? Lanjut, marketing plan for promotion. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini sama dengan promotional strategi. Promotional strateginya seperti apa? Kita uraikan dalam ini. Kemudian conclusion. Nah, ini adalah conclusionnya. Kesimpulannya apa? Tadi saya sudah jelaskan apa-apa saja isinya conclusion. Jadi seperti ini teman-teman ya. Contoh dari sebuah marketing plan. Ini singkat aja, cuma 8 halaman. Anda bisa menulisnya bisa lebih dari 8 halaman. Jadi dalam pembelajaran kita apa hari ini adalah bagaimana cara how to write a marketing plan, ya, bagaimana cara menulis sebuah marketing plan. So untuk tugasnya teman-teman silahkan Anda buat, silahkan Anda tulis ya, tulis marketing plan, ya. Silakan Anda buat sebuah marketing plan yang mana Anda kerjakan secara berkelompok. Yang mana tugasnya ini saya akan ambil nilainya untuk nilai kuis. Jadi untuk nilai kuisnya saya ambil dari tugas menulis write a marketing plan. Jadi nanti saya akan bagi kelompoknya di Google Classroom ya teman-teman ya. Okay, I will divide your group in Google Classroom. So, teman-teman, tugas ini sangat penting karena nilai kuisnya saya akan ambil dari nilai tugas ini, yaitu menulis sebuah marketing plan yang Anda kumpul dalam bentuk PDF. Ya, Anda tulis dalam bentuk PDF dan Anda tulis dan Anda print out, kemudian Anda jilid. Ya, anda tulis dalam bentuk PDF, kemudian print out dalam bentuk jilid, kemudian kumpul ke saya pada saat nanti kita di pertemuan selanjutnya di final, di pertemuan terakhir ya, di UAS. Baik teman-teman, I think that's all for our material today. Thank you very much for a nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.